Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanda dengan NIK 225790,9 dari Program di Perdagangan Internasional. Kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Bagian pertama itu apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital. Yang pertama itu keterampilan digital, kemudian yang kedua keamanan cyber, yang ketiga ada regulasi, yang keempat kesenjangan digital, yang kelima dampak sosial, dan yang terakhir yaitu etika penggunaan teknologi. Bagian pertama itu keterampilan digital. Keterampilan digital, masih banyak masyarakat yang belum memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor ekonomi digital. Kemudian yang kedua itu keamanan cyber. Semakin maju teknologi, semakin berkembang pula kejahatan cyber seperti serangan terhadap infrastruktur digital dan data-data yang sensitif, di mana di tengah arus transformasi ekonomi digital yang begitu kencang, isu cyber security atau keamanan cyber ini masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi pemerintah maupun pelaku bisnis di Indonesia. Kemudian keamanan cyber ini merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang perkembangan ekonomi digital di Indonesia melalui sistem keamanan yang kuat serta seluruh para pelaku bisnis dan juga masyarakat dapat melakukan transaksi secara digital dengan aman dan tenang. Faktanya isu dari keamanan cyber ini masih menjadi tantangan utama di berbagai negara yang mulai melakukan transformasi ekonomi digital, termasuk di Indonesia. Sehingga tercatat di Indonesia pernah menerima serangan cyber sebanyak 1.225 miliar dalam sehari. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sistem keamanan cyber di Indonesia masih perlu banyak perbaikan. Itulah sebabnya keamanan cyber menjadi salah satu tantangan tersedia dalam proses digitalisasi. Hal ini perlu dicatat bahwa perusahaan yang hendak menerapkan digitalisasi perlu analisis yang mendalam sebelum memilih aplikasi atau platform pendukung. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun sistem manajemen digital yang aman dan tangguh seperti sistem Primadona. Kemudian selanjutnya yaitu regulasi. Regulasi dalam pengembangan ekonomi digital adalah penerapan hukum oleh pemerintah atau lembaga regulasi untuk mengatur ekonomi digital. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen serta memperkecil terjadinya shadow ekonomi serta menjaga keamanan data pribadi dan menarik investasi serta menjaga efisiensi. Ada beberapa contoh regulasi eh, yang diterapkan dalam ekonomi digital, antara lainnya itu yang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau biasa disingkat dengan UU-PK, yang mengatur perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi online. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur perlindungan data pribadi. Kemudian yang terakhir ada sandbox regulatory, di mana untuk vintage yang mengatur hal-hal minimal agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga ekonomi digital
yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Kemudian selanjutnya yaitu ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital dapat berdampak serius pada peluang ekonomi bagi individu dan wilayah yang terputus dari jaringan, sehingga kesenjangan digital dapat diartikan sebagai kesenjangan antara kelompok demografi dan wilayah yang memiliki akses teknologi, informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK modern. Mereka yang tidak memiliki atau menerima suatu akses yang terbatas. Adapun dampak kesenjangan ekonomi terhadap digital terhadap ekonomi, yang pertama yaitu individu yang tidak memiliki keterampilan digital mungkin tidak dapat memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya itu kesenjangan digital dapat memengaruhi semua generasi, baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat yang ada di perkotaan. Kemudian selanjutnya itu kesenjangan digital dapat memengaruhi berbagai macam industri dan sektor, sehingga istilah kesenjangan digital ini pertama kali diperkenalkan oleh The National Telecommunication dan Information Administration atau biasa disingkat NTIA, sebuah badan pemerintahan federal Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Kemudian selanjutnya yaitu ada dampak sosial. Dampak sosial dari perkembangan ekonomi digital adalah memperluas akses informasi dan komunikasi, sehingga memberikan keuntungan bagi para tenaga yang produktif. Kemudian selanjutnya itu etika penggunaan teknologi. Etika adalah cabang etika yang membahas serangkaian aturan eh, dan pedoman moral yang mengatur perilaku interpersonal antar individu atau perusahaan yang dimediasi oleh teknologi komputer, baik di dalam perusahaan maupun di luar dari perusahaan yang lebih luas lain. Hal ini mencakup tanggung jawab individu dan kelompok terhadap informasi yang dihasilkan, disebarkan, dan diakses melalui platform digital. Kemudian selanjutnya, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital? Pemerintah mendorong generasi muda yang ingin mendirikan startup melalui program seperti sekolah beta gerakan 1000 startup, startup studio, youth.id, NEIGDX. Berbagai program tersebut disediakan bagi seluruh rakyat Indonesia secara cuma-cuma untuk mendukung ekosistem digital. Kemudian ada pun beberapa peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Yang pertama yaitu memfasilitasi digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disingkat dengan UMKM. Dengan pemerintah ini mendorong UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Selanjutnya itu mempromosikan startup teknologi yang baru, di mana pemerintah mendorong kehadiran perusahaan rintisan atau startup teknologi yang baru. Kemudian selanjutnya yaitu membangun infrastruktur digital. Ini yang sangat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di suatu negara, yaitu infrastruktur, membangun infrastruktur digital, di mana pemerintah ini membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur keuangan yang kuat. Kemudian selanjutnya itu menyediakan dukungan fiskal, di mana pemerintah memberikan dukungan fiskal seperti
insentif perpajakan dan dukungan pembiayaan bagi para UMKM. Kemudian selanjutnya itu mendapatkan teknologi digital dalam program pemerintah, di mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai program pemerintah dan pelayanan publik. Kemudian yang terakhir yaitu melindungi konsumen. Pemerintah memastikan perlindungan konsumen seperti perlindungan data dan privasi. Kemudian selanjutnya itu apa saja tren terbaru dalam ekonomi digital yang perlu diperlihatkan. Bagi yang pertama itu penggunaan AI dan machine learning, di mana AI atau artificial intelligence dan machine learning atau bisa disingkat dengan ML ini semakin menjadi bagian integral dan strategis digital marketing dengan kemampuan untuk menganalisis data secara cepat dan akurat. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan konten interaktif. Eh, Konten interaktif semakin populer dalam strategi digital marketing karena dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan menciptakan pengalaman yang menarik. Ini termasuk konten seperti quiz online, polling, infografis interaktif. Kemudian selanjutnya itu meningkatnya penggunaan video, di mana video terus menjadi format konten yang dominan dalam digital marketing sehingga dapat meningkatnya konsumsi video online terutama di platform seperti YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada pengguna UX yang responsif, di mana pengalaman pengguna yang responsif menjadi semakin penting dalam dunia digital marketing sehingga konsumen mengharapkan situs web dan aplikasi yang mudah dinavigasi atau cepat dimuat sehingga ramah pengguna di berbagai perangkat. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan fokus pada pemasaran berbasis nilai, di mana pemasaran berbasis nilai ini semakin menjadi fokus utama bagi merek yang membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen-konsumen mereka. Sekian dari presentasi pada materi ini mengenai digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi